Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat dari surat Al-Furqan, ayat 63 sampai seterusnya, yaitu tentang sifat-sifat orang mukmin yang akan mendapatkan surga, tempat kembali yang seindah-indahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Bapak dan Ibu, di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya ini, Allah menjelaskan kepada kita yaitu sifat-sifat orang mukmin yang baik yang nanti akan diberikan tempat kembali yang seindah-indahnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat yang telah dipandukan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini dan seterusnya, terutama bagi saya pribadi. Yang pertama adalah apabila berjalan terlihat sikap dan kesederhanaannya, bersikap rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang kedua yaitu apabila orang lain, orang-orang yang bodoh menyampaikan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam, membalas dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW di dalam dakwah, beliau mendapatkan caci maki dari masyarakat Quraisy pada saat itu, tetapi Rasulullah memberikan contoh selalu bersikap baik kepada orang-orang yang memusuhinya. Jadi itu adalah yang kedua. Yang pertama adalah rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa bersikap baik, baik kepada orang yang berbuat baik maupun kepada orang yang tidak berbuat baik. Di dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha innaka la takhriqul arda walan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi langit, setinggi gunung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Bapak dan Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari, dan itu adalah bagian dari rukun Islam. Kemudian kita diperintahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka yang ketiga ini adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, orang-orang yang senantiasa bangun malam
kemudian melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah meninggi, memberikan tempat yang tinggi. Bagi Rasulullah SAW, sholat malam itu adalah kewajiban, sedangkan bagi kita umatnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala di sepertiga yang terakhir, yang zikrul Rabbuna wa ta'ala kullalayatin ila sama'id dunya khina sulusailain. Allah di sepertiga yang terakhir turun di langit bumi dan kemudian membuka 3 kesempatan bagi hamba-hambanya. Yang pertama adalah apabila mereka mohon ampun pasti akan diampuni. Apabila memohon sesuatu akan dikabulkan, dan apabila minta akan diberi. Permohonan biasanya terkait dengan masalah-masalah keimanan, masalah istiqomah, kemampuan untuk senantiasa bisa beribadah. Sedangkan permintaan biasanya adalah kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kehidupan. Maka Allah membuka kesempatan di sepertiga yang terakhir 3 permohonan siapapun hambanya yang memohon. Karena itulah maka yang ketiga, sifat-sifat orang mukmin, yaitu disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 64-nya, yang senantiasa menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan melaksanakan sholat, bersujud dan berdiri. Kemudian yang keempat, waladina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburu-buru tempat menetap dan tempat kediaman. Yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kehidupan akhirat, kemudian mengingat hari perhitungan, dan kemudian menyiapkan bekal kehidupan akhiratnya. Maka senantiasa berdoa. Di antara doanya ada dalam surat Al-Furqan ayat 65, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Atau doa yang lain, ajirni minan nar, ya Allah ajirni minan nar. Jadi sifat orang-orang mukmin yang baik itu adalah senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhiratnya. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 juga Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina taqwa, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya masing-masing diri melihat bekal apa yang sudah disiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Wattaqwa, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah menegaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 66, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh neraka jahanam itu adalah seburu-buru tempat menetap dan tempat kediaman. Karena itulah maka senantiasa
kita memohon untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Memohon, tidak hanya memohon, tapi merealisasikan permohonan itu dengan banyak berbuat kebajikan. Jadi kita realisasikan dengan memperbanyak perbuatan baik, mengurangi perbuatan yang tidak baik, dan kemudian kita senantiasa memohon untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Itu adalah yang keempat, yaitu sifat-sifat orang mukmin yang baik. Kemudian juga yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang baik adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Yaitu ini adalah sikap hidup seorang muslim, tidak boros tapi juga tidak gilir. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum jangan berlebihan, Allah tidak mensukai orang-orang yang berlebihan. Karena itulah maka tidak boleh juga boros, tetapi juga tidak boleh kikir di antara keduanya secara wajar. Ini adalah yang kelima, sifat yang kelima. Karena ketika orang-orang boros, maka cenderung akan melakukan hal-hal yang berketentangan dengan syara. Kemudian yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Yaitu ada dalam surat Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, tidak dan melakukan, barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yaitu akan dilipat gandakan azabnya untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amilas amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dan dengan tobat yang sebenar-benarnya. Yang keenam ini ada di dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69, 70, 71, yaitu menjaga akidah. Kalau tadi menjaga ibadah, ya, ibadah yang baik, kemudian menjaga muamalah yang baik, yaitu tidak kikir dan tidak boros. Maka yang ketiga adalah yang merupakan 6 sifat ini adalah menjaga akidah. Akidah kita harus betul-betul kita jaga, jangan sampai terperosok kepada perbuatan kemusyrikan, sehingga tidak mensekutukan Allah. Ikrar kita setiap saat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah yang kita sembah, dan cukup Allah yang kita mintai pertolongan. Ini adalah sifat yang keenam, yaitu tidak mensekutukan Allah. Kemudian tidak melakukan dosa-dosa besar, yaitu melakukan pembunuhan. Itu adalah dosa besar, kabair. Kemudian tidak berzina,
ya, itu adalah juga merupakan kabair. Artinya adalah yang pertama dari sisi akidah, kita jaga akidah kita menjadi akidah yang murni, hanya menggantungkan diri kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian dari sisi ibadah, ibadah yang baik, yaitu tidak hanya melakukan apa kewajiban, tetapi juga berusaha melakukan sunnah-sunnah, terutama adalah qiyamul lail. Karena tanda orang-orang yang soleh senantiasa qiyamul lail. Kemudian Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya bagi orang-orang yang zalim, yang mensekutukan Allah, yang kemudian melakukan dosa-dosa besar, baik itu pembunuhan maupun perzinahan. Allah akan melipat gandakan azabnya untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab dalam keadaan terhina. Ini adalah janji Allah, surat Al-Furqan ayat 69. Kecuali bagi orang yang bertaubat dan beriman. Jadi meskipun seseorang itu melakukan dosa-dosa besar, baik itu perzinahan, pembunuhan, atau melakukan dosa-dosa mensekutukan Allah, tapi kemudian bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, maka Allah berjanji, ilaman taba wa amana wa amila sholihan, amalan sholihan. Kecuali orang yang bertobat, kalau melakukan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan syirik untuk selamanya. Kemudian kalaupun pernah melakukan pembunuhan atau perzinahan, maka kemudian meninggalkan untuk seterusnya dengan taubat yang benar-benarnya, maka insya Allah Allah akan menerima taubat. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menghenti kejahatan mereka itu, diganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian surat Furqan 71, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi manusia diberikan hidayah akal, dengan akal bisa berpikir. Manusia diberikan hidayah agama, diberikan panca indera. Tetapi manusia mempunyai musuh, yaitu yang disebut dengan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sebenarnya. Karena itulah bisa jadi entah sengaja atau tidak sengaja, karena nafsu kita kemudian mengikuti langkah-langkah setan, melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman. Maka apabila kita betul-betul bertobat kepada Allah, menyesali, memohon ampun, maka Allah berjanji Allah akan mengganti perbuatan-perbuatan kejahatan itu diganti dengan kebaikan. Dan kemudian Allah akan memberikan tempat bertobat, maka sesungguhnya bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, waladina la yashhaduna zura wa idza maru billawi maru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, apabila mereka bertemu orang-orang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka selalu berusaha menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah yang ketujuh. Betapa kita lihat banyak orang-orang yang karena imbalan sesuatu kemudian bersaksi dengan saksi yang palsu, sehingga dengan kesaksian yang palsu menjadikan seseorang yang mestinya tidak bersalah kemudian diputus salah. Maka ini adalah ciri yang ketujuh dari orang-orang mukmin yang baik, senantiasa berkata benar dan tidak melakukan kesaksian palsu. Kemudian
berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, kemudian berusaha menjaga kehormatan dirinya. Itu Surat Al-Furqan ayat 72, ciri sifat-sifat orang mukmin yang baik yang ketujuh. Kemudian termasuk yang kedelapan, yaitu walladzina idza dukiru bi ayati rabbihim lam yakhzu 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka tidak bersifat sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Kedelapan ini ada di dalam surat Al-Furqan ayat 73, yaitu senantiasa apabila diingatkan cepat-cepat ingat, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia tidak bersikap tuli dan buta, tidak mendengarkan, tetapi senantiasa mendengarkan dan kemudian melaksanakan. Di dalam ayat yang lain, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan tidak cukup iman tapi juga beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi orang yang beruntung itu adalah senantiasa saling mengingatkan, maka ketika diingatkan kita kemudian mengikuti apa yang baik yang diingatkan itu. Maka ciri yang kedelapan yaitu orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah tidak mendengarkan, pura-pura tuli dan buta. Itulah sifat yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan ada dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketujuh ini adalah senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik, keturunan yang menyenangkan hati. Tidak hanya memohon saja, tetapi disertai dengan tindakan, yaitu berupa bagaimana mengusahakan mendidik anak-anak kita dengan didikan agama yang baik, sehingga kelak menjadi anak-anak yang soleh. Jadi di samping senantiasa orang yang berdoa kepada Allah untuk diberikan pasangan dan keturunan yang baik dan direalisasikan di dalam tindakan, yaitu senantiasa mengarahkan, mendidik anak-anaknya, keluarganya dengan tindakan yang baik. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, 9 ini adalah sifat-sifat orang-orang mukmin yang baik. Lalu ganjarannya apa? Balasannya apa? Ada di dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka orang-orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat yang baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, keluarganya mendidik keluarganya dengan baik, maka mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar juga disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, digiring bersama-sama menuju kepada surga. Ketika sampai pintu surga, pintunya dibuka oleh penjaga surga. Kemudian penjaga surga menyampaikan, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Kesejahteraan atas kalian. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tinggallah kamu di dalam surga ini dengan selama-lamanya. Apa jawaban orang-orang mukmin ketika itu? Waqalu, ya, mereka menjawab, sadaqana wa'da wa aurasanal ardona tabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Benarlah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Sekarang Allah telah memberikan surga sebagai tempat kami bisa menempati di mana saja kami suka. Itu adalah jawaban bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian surat Al-Furqan ayat 76, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Bapak dan Ibu, ini adalah firman-firman Allah yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama juga bagi diri saya dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Kita jaga akidah kita menjadi akidah yang baik. Kita jaga ibadah kita dengan ibadah yang baik. Kemudian muamalah kita dengan muamalah yang baik. Kemudian kita senantiasa memperbanyak bertaubat kepada Allah, karena sebagai manusia, meskipun kita sudah berusaha baik, pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, karena Allah berjanji Allah akan senantiasa mengganti perbuatan jahat itu dengan kebaikan, dengan bertaubat kepada Allah. Dan kemudian balasannya Al-Furqan 7576, Allah akan memberikan tempat kembali yang seindah-indahnya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah sampai akhir kehidupan kita husnul khatimah. Nasrul minna wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.